Halo, selamat malam teman-teman, ya kan? Ya, ya. Apa kaps? What's up, what's up? Tape Trader 8 yang ada di sini sekarang Yusasha akan menjelaskan buat saham pilihannya, ya kan? Mantap nggak tuh? Apa namanya? Yang kita akan lakukan, ya. Sip. Nah, teman-teman, apa namanya, kita akan ngomongin mengenai batu bara yang naik, ya kan? Kemarin kalian denger gak yang pas kemarin di Origin, ya kan? Udah gue bilang tuh ada beberapa yang lumayan, ya kan? Sawit menurut gue masih lanjut gitu ya, mudah-mudahan lanjut gitu ya. Batu bara juga lanjut. Tadi semuanya kalau dipikir-pikir tinggal banking doang ya yang masih slow gitu kan. Consumer udah, ya kan? Terus apa namanya, basic industry udah, ya kan, apa namanya, INKP, Tekim, apa segala macam udah semuanya, trade, Ralph, Aces udah, ya kan. Jadi semuanya udah. Jadi apa yang ditakutkan guys buat resesi? Udah kemarin gua dijelasin tuh di Origin, ya kan. Lo takut 98, inflasi lo naiknya jauh tinggi gitu ya, 16% lebih, sedangkan GDP lo turun, GDP turun 16% gitu ya, inflasi naik hampir berapa puluh persen gitu kan. Nah, jadi maksud gua no time to fear lah gitu ya. Dan apa yang paling naik sekarang lo lihat sekitar saham yang paling naik guys. Jadi model investasi itu ya sekarang ini, this is it guys, this is it. Gue selalu bilang gitu ya, buat yang takut-takut wajar gitu ya. Kalau takut bukan berarti avoid, cicil, namanya juga investasi, ya kan. Nah itu daging tuh yang gue kasih tahu tuh ya, cicil kalau takut gitu ya. Apapun itu, mau lo bilang ke BBCA, lo mau bilang kemana apa segala macam, cicil aja guys. Compounding, dicicil. Nggak kerasa duit lo habis, pas lo lihat, loh kok naik berapa puluh persen gitu kan. Ya batu bara juga kayak gitu, udah gue bilang ya kan. Oke, nanti gue analisa kenapa batu bara naik. Dan apa namanya, ada yang deket-deket sama batu bara juga kayaknya mulai naik gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oke? Lalu kita akan ngomongin mengenai IHSG, lalu kita akan ngomongin mengenai sektoral mining gitu ya. Iya lah, dan juga saham pilihannya. Tadi udah lihat ya, orangnya joget gitu ya nggak? Buat kalian seneng dulu ya kan. Rupanya Agustus ini ya lumayan lah gitu ya. Agak sideways tapi lumayan lah Agustus ini. Oke? Oke. Kita mulai guys ya. Siap. Set. Nah, terus kita ke sini. Salah. Set. Nah, sekarang kalau lo lihat ya. Nih guys, apa namanya? Kalau mining tuh udah loncat terus tuh ya. Kalau ini sektoralnya mining tuh udah loncat terus ya. Lumayan lah, dari emas, dari ini, now batu bara dan yang lain gitu ya. Oke, kita lihat oke. Si siapa ya? IHSG ya. IHSG menurut gua udah lancar jaya gitu ya. By the way, thank you Om David udah ngajarin gua mengenai cuman biar gampang liatnya gitu ya. Nah, jadi IHSG kalau menurut gua nih udah ada garisnya gitu ya. Tipis gitu ya. Kemungkinan sih akan sideways dulu gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan lah. Range-nya nih makin di area-area 5120, 5108 ya, daerah sini nih 5103, 5191 ya. Mudah-mudahan di sini terus kayak begini aja udah lancar jaya ya. Kalau menurut gua asal jangan turun kayak gini, ntar mudah-mudahan dia naik nih ya. Naik kayak gini ya, naik kayak gitu ya, nggak kerasa udah tiba-tiba udah 5300. Oke, nah sekarang kita akan ngomong, sebelum kita ngomong mining ya, jangan lupa guys. Ini buat videonya gua nih tadi nih. Jangan lupa guys, gua ada kelas gitu ya. Kelas Oke. Jangan lupa gua ada kelas ya.
apa namanya, ini like-nya di sini, lalu gua ada kelas yang akan gua buka gitu ya. Besok kita mulai yang apa namanya, price action gitu ya, yang ini gitu ya. Terus juga kita akan ada apa namanya, nih gue bantuin teman-teman Teach Me ya kan. Nah, kalau kalian mau beli bukunya segera daftar. Nih kebetulan ada diskonnya investasi cuan ya. Jangan lupa guys, kalau lo mau lo daftar di sini ya. Ini ada aja yang gangguin gue. Coba lihat nih, cantik-cantik kayak gini. Aduh, eleh kakak dah gitu kan. Sip. Jadi jangan lupa tuh ininya, oke? Okay? Lalu kelas gua nih guys, nih intronya di sini. Jadi kelas intro ini guys, ya. Kelas intro ini intro tape ya. Yang ini nih guys, mana tadi? Yang ini. Jadi kelas masuk ke sini gratis nih. Gitu ya. Kelas ke sini masuk gratis. Terus apa namanya? Teman-teman nanti tanggal 15 insya Allah nanti gue sharing-sharing apa aja yang gue akan kelas ini apa aja. Jadi tanggal 15 kok 15 hari Rabu apa tuh, hari Rabu tanggal 12 nanti gue akan sharing ke sini. Oke. Oh ya, by the way ada yang titipan tadi BRPT ya. Oke, kita tulis aja BRPT. Nah, sip. Nah, terus kita lanjut ya. Jadi gue mau menjelaskan mengenai coal gitu ya. At the end kita ngelihat dulu harga coal ya. Harga coal kenapa sih naik Om? Karena kemarin dia masuk ke dalam 52 nih ya, 51 52. Kemarin ya Pak Nafan bilang bahwa 53 dia naik. Jadi lumayan nih naiknya ya. Newcastle Index nih lumayan naiknya. Nah, tapi guys, ini masih kemungkinan turun gitu ya. Nah, faktor-faktor yang ada di sini adalah satu, India sama Cina masih apa namanya, masih butuh walaupun sedikit. Kalau dia longgarkan it's good gitu ya. Nah, yang kedua adalah guys, jadi banyak berita bahwa banyak karena lagi nggak bagus ya, banyak yang udah mulai nurunin produksi. Mau nggak mau sekarang menurunkan produksi juga akan menaikkan harganya juga karena masih ada kebutuhan. Nah, yang kedua lagi adalah ini udah mulai naik gitu ya, udah mulai oke lah gitu ya. Nih, ya dia lumayan lah dia apa namanya udah uptrend walaupun ada koreksi dan segala macam, lumayan gitu loh. Bentar ya. Nah, ya. Jadi maksud gua dua ini udah lumayan nih, terutama si coal nih yang akan naik gitu ya. Nah, jadi semuanya good. Ya. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya di saham-saham coal itu sebenarnya pemainnya nggak banyak yang good di Indonesia gitu ya. Salah satunya adalah mungkin yang kita bisa lihat adalah ITMG gitu ya. Nah, ITMG nih apa namanya lumayan nih targetnya 8966 400 poin dihitung ya. Nah, targetnya SL-nya di mana? SL-nya mungkin kalian bisa taruh daerah sini nih 8269 ya. SL pertama daerah sini. Oke, targetnya di sini apakah oke nggak ditaruh di 82? Targetnya 89 ataupun 9100 ya. Dengan catatan call-nya akan naik terus. Kalau call-nya nggak naik, nah itu lo hati-hati. Yang kedua ya, yang kedua sahamnya adalah adalah PTBA. Ya, yang kayak kemarin gue bilang, walaupun dia sideways, kemarin udah naik, dia sideways, dia naik lagi nih. Ya, kalau dia tembus kotak yang sini, naik ke sini dengan syarat call-nya juga naik, targetnya 2378. Ya,
SL-nya di mana Om yang sekarang? SL-nya masih kecil nih, 2015 guys. Ya, SL keduanya di mana? 2 bawah 1996. Oke lah, ya. Lalu yang ketiga tentunya ada si Adaro. Ya. Nah, Adaro tentunya dia targetnya di sini nih ya. Hitung ya, 1170, SL-nya bisa di 1107. Cukup nggak buat kalian? Monggo. Dengan catatan call-nya oke. Ya. Nah, yang paling gue seneng adalah ini dari kemarin. Nah, ini lumayan nih. Dari kemarin sih uptrend terus, ya kan? Diomongin terus, ya kan? Nyampe 1000. Bener nggak? Jadi targetnya lagi nanti, ya guys. Nah, tuh. Oke. Nyampe di area 1181 atau 1200. Ya, dan ini kemarin turun naik harga call masih kenceng. Ya, jadi teman-teman expect bahwa dia akan kayak begini, naik lagi, dia akan 3-4 hari naik lagi. Mudah-mudahan kayak begitu ya. Oke. Jadi itu 4 ya, 4 saham ya. Utang udah gue bilang ya, itu SL-nya ditaruh di mana Indi? 983 boleh ya. Mudah-mudahan candle yang tinggi ini nggak jauh jatuh kayak begini, tapi kalian siap-siap aja. Ini trend line-nya udah dibentuk, mudah-mudahan dia kalau koreksi nggak jauh-jauh dari sini. Oke? Right? Oke, kita bahas sekarang SP-nya kita atau saham pilihannya kita. Tadi udah Adro, PTBA udah. Kita ngomong sama Tekim. Temen gua salah satu peserta di kelas gitu ya. Dia waktu itu udah lumayan lah dari Tekim dan segala macam, ngambilnya kebetulan dari bawah gitu ya. Gue udah bilang santai aja bos gitu ya, tapi lo harus sabar. Syukur alhamdulillah dia masih hold gitu ya. Punya baby lagi ya Om Agus ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan targetnya 7.600 gitu ya Tekim. Mudah-mudahan kalau dia tembus boleh diambil lagi. Targetnya yang kedua adalah di 9.200 dan 10.000. Ya. SL-nya di mana ini? SL-nya taruh aja di sini 6596 ya, ataupun di area-area 6903. It's good. Whatever it is yang ada bilang tuh misalnya gara-gara forex, gara-gara apa, the chart won't lie. Jadi dia udah oke nih. Ya, 1 2 3. Ya, mudah-mudahan oke terus dan tidak ada guyuran. Nah, yang ini nih cancel. Ini menjadi kunci nih kotaknya gue. Ya. Tuh, udah keluar dari kotaknya. Ya. Masuk dikit keluar lagi gitu ya. Nggak berani kelelep. Ya. Oke. Lalu setelah itu ada Breeze. Breeze menurut gue masih potensi ya naik gitu ya. Ini sideways di sini. SL-nya ditaruh aja daerah sini nih 529. Ya, 30 poin gitu ya. Targetnya lumayan nih. 597 target pertama, lalu target kedua adalah 660. Ya, masih oke kok menurut gua gitu ya. Tapi tetap dipasang SL-nya. I can be wrong guys, walaupun mungkin sedikit. Oke, wrong-nya. Oke. Nah, Ali kalau menurut gua baru mantul dan sebenarnya areanya sih udah ini banget ya. Tuh. Jadi kalian nggak usah takut, dia nanti dia begini lagi juga apa-apa gitu kan. Targetnya di area sini nih 1148. Ya, ada inilah, ada sentimen positif lah dari luar bahwa ekspornya akan lebih baik gitu ya. Lalu waduh sorry nih, kok Tekimnya ada 2. Nah, lalu INKP udah follow the trend aja ya guys gitu ya. Congratulations. Udah gue bilang kan ya, kalau nggak salah 3 waktu itu ya bulan lalu tuh kalau nggak salah BBCA, INKP, Tekim. Benar ya? Yang gua ngomong gitu ya. Dan sekarang udah imbalannya udah oke banget. Mungkin BBCA doang yang kurang belum lah. Tapi menurut gua I don't mind gitu ya. You can sue me. You can sue me for BBCA kayak Joska gitu ya. Om Yusa rekomend BBCA dibawa turun gitu ya. Well, BBCA is most
market cap di Indonesia ya. Jadi ya you cannot go wrong with it gitu. Oke. Lalu INKP ya. And then Tekim udah oke ya. Lalu setelah itu Mark balik lagi menurut gua masih akan jalan ya. Targetnya daerah sini nih 10.000 sampai 1.100 ya, lo lihat aja. Lalu setelah itu Indi yang seperti gue bilang ya, tadi udah gue bahas ya. Jadi lancar jaya, follow the trend aja. Lalu Doit ya, Doit juga begitu ke 335 ya, hati-hati kalau dia bisa tembus 304, hajar lagi. Ini kemarin udah boleh nambah, dan ke 339 is the key. And then yes, ininya 339, 320 nih, daerah-daerah sini ya. Oke. Lalu setelah itu ada sahamnya Emon. Selamat Emon gitu ya. Dia Emon tuh kalau lagi seneng nanti posting di beta gitu kan. Dia tapi nggak berani posting di YouTube makanan-makanan ya kan. Nah, ini dia posting di beta. I'm so happy for him gitu ya. Dia saham ini adalah saham apa namanya yang dia rekomendasikan, dan mudah-mudahan sampai ke 455 gitu ya. Target SL-nya di mana? SL-nya daerah sini nih 405 ya. 10% dong Om kalau kayak gitu ya. Ya lo lihat aja imbalnya berapa. Ya. Oke, cukup nggak segitu gitu ya. Kalau nggak ya lo taruh daerah-daerah sini nih. Tuh 412. Oke. Nih. Mana tadi? Ya. Berapa sih nih? 418. Ya, hati-hati ya, makin deket makin sering kena. Oke. Lalu ITMG udah, ADES ya. ADES tinggal follow the trend aja sih guys menurut gua. Targetnya tuh ke area-area sini nih kalau lo tahan ya. 113 ya. Lalu setelah itu ada BTPS. BTPS juga kayak begitu. Nih targetnya mungkin ke 4037 ya. SL-nya taruh di mana? SL-nya taruh di 3557 ya. Kalau kalian mau ngambil jangan pas di atas, men. Nih, di sini 3792 dan segala macam ya, atau di 3649. Siapa tahu dapat. Kalau nggak dapat ya baru dihajar. Lalu setelah itu BTPS Dimas ya. Dimas kayaknya mau mantul ya guys gitu ya. Mungkin bisa buy on mantul, targetnya di 253. Ya, dari 250. SL-nya taruh di mana? SL-nya taruh di 210-an. Oke. Lalu setelah itu ada Dimas, setelah Dimas, nah ini dia nih. Medco. Ya. Medco lumayan ya guys, cuman masih sideways aja, jadi targetnya gua taruh di 519 aja. Kalau dia mantul tembus yang di sini ke 519 ya. SL-nya taruh di mana? SL-nya taruh di bawah 467. Oke. Lalu setelah itu ada BBTN. BBTN masih sideways tapi mulai mengecil. Hopefully dia akan breakout ya, seperti yang gue bilang. BBCA, BBTN ya, is good way gitu ya. BBRI mungkin akan menyusul gitu ya, tapi kalau dia breakout dari sideways-nya mungkin akan lebih enak lagi gitu ya. Tapi ya seperti itu. Oke. Lalu setelah itu ada MTPS ya. Buat yang copet monggo dilihat targetnya, copetnya mungkin di area-area sini dulu ya. Ya, mana dia? Nah, area-area sini nih 200, hati-hati ya. 3% aja udah cukup sih. Ya, daerah-daerah sinilah. Ya. Tapi kemungkinan besok ya lumayan lah kalau bisa nyopetnya. Ya, hati-hati loh. Kalau nggak bisa belajar dulu di kelas. Ya, cara copetnya. Lalu ASA ya. ASA terjebak kena yang ada di sini 630 ya.
hati-hati besok mungkin dia akan apa namanya, buat copetan mungkin boleh dapat 3%, lalu dia akan modelnya kayak gini nih. Ya, tuh kayak gitu. Dia akan turun kayak gini, ya. Koreksi lalu dia akan keluar ke 674, ya. Oke. Lalu setelah itu ada BBKP. Kemarin gue udah analisa nih yang ini. Lumayan lah, cuman nggak bikin higher high gitu ya. Tapi kalau menurut gua dia akan mentok lagi, mudah-mudahan ada doji terus bisa tembus gitu ya. Ini udah lumayan sih menurut gua, udah ada beberapa kali. Kalau dia tembus 213-nya gitu ya, bisa ke area-area sini nih. 256 atau 235. Oke. Sip. Ya, lalu ada Harum. Oke. Harum menurut gua salah satu mining juga yang oke banget gitu ya. Kalau dia tembus di 1373 dan ini sahamnya juga udah lumayan enak gitu ya. Bisa ke area sini nih guys. Tuh. 1464. SL-nya di mana? SL-nya taruh di sini nih. Nih, 1287. Oke. Diulang ya tadi ya. Pokoknya udah ya. Lalu ada PTSN, ini saham buat copetan lagi, ya. Saham copetan ini mungkin buat 3% atau berapa gitu ya. Hati-hati setelah dia breakout akan keluar jarum-jarum yang kayak gini. Ambil buat 3%-nya aja guys. Nih kayak gini nih, ditutup 230, dijual di tuh 234. Cukup nggak? Ya mungkin gimana dong, namanya juga copetan, ya kan? Kayak gini. Tuh, di sini 192 ya lo hajar ambil di 206. Ya kan? Lumayan lah, tapi ya modelnya kayak gitu kalau PTSN. Oke? Nah, lalu ada Elsa. Elsa menurut gua lumayan ya, tapi tergantung crude oilnya gimana gitu, brand oilnya gimana. Tapi apa namanya, lumayan nih udah di atas EMA 20. Kalau dia bertahan besok mungkin targetnya ke 266 kalau oilnya oke. Ya, ada dua. Lalu ada AKR atau Akra. Nah, dia nih kelihatan kalau dia mau loncat nih besok. Mudah-mudahan ke 2902 ya. Gitu ya. Ini udah seru gitu ya. Mudah-mudahan loncat ke sini. Oke. Lalu setelah itu ada BBCA tadi udah, SIM. Ya. SIM juga kayak begitu guys gitu ya. Targetnya mungkin ke area 337 lalu ke 357. SL-nya bisa ditaruh di mana? SL-nya taruh di 310 ataupun di 312. Oke. Lalu setelah itu ada Enough. Wah, ini banyak nih yang kayak gini. Lumayan lah, pasang SL makanya gitu kan, turun mal ininya ya. Kalau misalnya kayak gini kan SL-nya kan pas nih, atau SL-nya lo taruh di sini kan pas ya, 2879. Ini cuman turun segini ya kan. Nah, apakah besok naik? I really doubt it ya, cuman ya lumayan lah kalau dia misalnya besok ditutupnya merah gitu ya di area sini ya, 3153 gitu ya. Hati-hati dia bisa turun ke area-area 2600 ya. Tapi kalau dia tunggu naik tinggi, dia bisa ke area-area 3684. Tapi ingat, selama COVID gitu ya dan belum ketemu, ini digoreng terus nih sama bandarnya ya. Mungkin bisa ke 4000. Oke, sama juga dengan KF ya. Nah, KF juga seperti itu, pergerakannya sama gitu ya. Target-targetnya mungkin ke 3821. Kalau oke, harus hati-hati guys. Kalau dia ditutup di bawah 3200 harus hati-hati. Ya. Sebenarnya yang menurut gua oke sih yang ini ya. Dari kemarin ya. Gitu ya. Cuman yang jaraknya ya begitu. Jadi kalian harus sabar. Ya, dan kalau dia tembus daerah sini 1644, targetnya ke arah sini nih guys. Nih. 1700 dan 1878. Oke. Lalu setelah itu UNTR.
UNTR sih menurut gue masih bagus ya. Tadi turun terus ada buy pressure naik ke atas lagi ya. Tapi hati-hati, it's about time dia koreksi lah menurut gua, dan ini udah ketinggalan jauh banget. Target koreksinya nyampe sini 23196 kalau besok merah. Ya, beberapa hari ini, tapi habis itu mantul lagi nih. Nih, lihat ya. 1 2 3 4 ya. Ya, mudah-mudahan ya. Oke. Lalu setelah itu kita lihat adalah, pokoknya lo tungguin aja 4 hari kemudian, lo tungguin kalau dia mulai mengecil, lo ambil gitu ya. KF tadi udah, tebik ya. Tebik menurut gua nih ada potensi dia loncat gitu ya ke area 1372 atau 1385. SL-nya taruh di mana? SL-nya bisa taruh di 1254. Oke. Lalu setelah itu ada TOWR. Kan udah gue bilang tunggu mantul ya kan. Mantul. Ingat, di atas EMA 20 yang tadi spek buy sih boleh. Ini kelihatan bahwa dia namanya twister bottom gitu ya. Tapi kalau besok dia tinggi lagi di sini boleh gitu ya. Targetnya di gap sini 1138 dulu ya namanya. Seperti itu. Lalu ada Bimas ya tadi. Bimas tadi udah gitu ya. BRPT. Nah, tadi udah bottoming ya menurut gua, jadi tinggal tunggu mantul. Targetnya ke sini 1084 ya. Mudah-mudahan dia nggak turun di bawah sini. Ya, kalau turun di bawah sini hati-hati ya guys. Hati-hati banget kalau dia turun di bawah sini, bisa-bisa dia turun lagi ke bawah nih, ke 530. Oke. Nah, apa namanya, TPIA mungkin gue terakhir nih gitu ya. TPIA nya sih lancar jaya ya. Ini sih menurut gue akan loncat. Dia akan ke area 7792. Oke. Sip. Itu aja guys dari gue. Jangan lupa kita akan ada kelas price action yang kita akan buka gitu ya teman-teman. Kalau mau ikutan jangan lupa, ini linknya buat kalian ikut gitu ya. Besok hari Rabu gue akan cuap-cuap, akan kasih ilmu daging gratis, mindset kita di saat resesi gimana gitu ya. Penyakit trading pemula apa nanti gua akan kasih ya. Lalu gua akan menjelaskan mengenai apa itu price action, kenapa berhasil buat gua, dan apa itu tape reading. Oke? Sip. Itu aja dari gua guys. Sampai jumpa dan have a good cuan ahead of you. See you and bye bye.